Ya, assalamualaikum. Bisa lebih naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, saya dikasih jatah 15 menit 20-an, tapi kayaknya saya singkat karena sudah telat semua. Saya mau nyanyi lagu Jawa yang Pak Agung Jenderal nggak usah nanya artinya apa, karena orang Jawa sendiri juga nggak ngerti. Ini Jawa sambil Jawa kuno. Prinsip saya ketika bikin lagu ini, saya bukan mencipta lagu karena saya Pancasilais. Bagi saya pencipta cuma Tuhan. Iya, saya percaya lagu itu sudah di alam semesta. Manusia yang berkesempatan, dia, makanya saya lebih setuju komposer. Indonesia di dalam hal ini kurang religius bahasanya. Masa pencipta lagu? Lagu yang bikin Tuhan. F sama dengan M kali H, A, itu sudah ada di alam semesta. Hukum termodinamika sudah ada di alam semesta. Orang Barat malah melihat itu sebagai invention, penemu. Orang Indonesia pencipta. Makanya saya Pak Agung, tolong kalau kita Pancasila, nggak ada penciptaan. Kita ini tahun 98 saya bikin, saya kompos. Saya pikir orang Jawa nggak ngerti, nggak apa-apa, karena saya ingin menawarkan bahasa sebagai bunyi, Pak Said. Dan bukan untuk sombong, tapi untuk kebanggaan. Ketika saya bikin, di Indonesia nggak ngerti, tapi dapat penghargaan MTV buat Asia. Ini nggak ada latihannya loh, langsung teman ya. Ini bagus. Saya nggak, ini jauh-jauh ini. Present ini di depan murid saya Kusmus, langsung wah ngajinya bagus. Saya kan iri sama Pak Said, muridnya banyak, iri sama Gus Yahya, muridnya ribuan, murid saya cuma 2, Gusmus sama Cak Nun. Pak Said akhir murid saya kok agak sungkan, soalnya sering ketemu Pak Jokowi. Maksud saya, Pak Agung, Gusti Puger, Pak Harican, saya ingin bagaimana kerukunan beragama di Indonesia ini
kembali kita galang melalui Nahdlatul Ulama dengan melihat bahasa tidak sebagai arti, tapi bahasa sebagai bunyi. Karena bunyi itu sendiri tanpa ngerti artinya kita sudah terbawa. Bisa ditutup pintunya Mas? Saya please. Saya pintunya bisa ditutup. Karena saya yakin Gusti Allah itu menghentikan bicara tidak cuma melalui arti, tetapi di dalam Al-Quran itu ada musik. Bahasa itu musik. Musik, definisi musik ada nada, ada pengulangan, ada ritme. Jadi kalau ada orang yang bilang musik itu haram, saya tuh heran. Lah detak jantung itu musik. Jedak, dia semacam jedak. Terus sekarang enggak. Itu musik, ada pengulangan. Nafas itu musik. Kita ngomong ini musik, ada nada. Kalau nggak nada ada kan kayak navigator GPS. Belok kanan, terus ya 300 meter lagi. Mau kita bener atau salah nggak? Aduh Mas bener, asik Mas, belok kiri Mas, nggak ada gitu. Nggak ada nada, nggak ada musik. Musik, saya mau matur gini Pak Said. Saya agak susah sama orang kumlot dari Al-Azhar ini. Saya ketemu di Kairo sama Pak Agil, tapi beliau lagi sibuk, jadi agak cuek waktu di sana. Saya mau nanya definisi dari Fikrahir Sangketek Sinanggo Baca Joko Tingkir yang di Sangga 40 dulu pernah menjelasin di sini. Saya mau kejar di Kairo, tapi waktu itu sibuk sekali. Maksud saya setelah terus saya ketemu itu pelok gak Mas? Terus Indra Kepiang wayah apa iki? Aduh, ini apa ya? Ini waktu apa ya? Itu mijil garing tias. Rembuk lan wes nganayo. Aduh, banyak tenggelam gak lukis kan? Hingga kono terang apyor rintangi di angkasa Pak Harijan. Gusti Bukur udah tahu, nggak usah dijelaskan. Wah, bintang itu titisonyo puspito kasilir, tersilir wangi-wangi bunga. Sebenarnya arti ini nggak perlu arti ini bagi orang yang cetek-cetek aja, yang penting bunyinya kan gitu. Cuman ya terus maru tongis kengis angin semberling sumrik gandanya rumpak. Guru saya Pak Agus Sunyoto ternyata klub sama Al-Alaq yang ada ikroknya itu. Lailatul Qadar, saya terapkan ya. Bismillah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Saya Pak Said Nun Sewu, ini kan sangat Hindu dari wayang. Saya merasa sebenarnya siapa yang saya nanya. Ternyata Lailatul Qadar dengan lagu seperti itu nggak harus malam 20 ke atas. Aku tanya ke murid saya Cak Nun, aku kalau nembang kayak gitu kok rasanya tiap hari malam Lailatul Qadar. Ternyata Cak Nun bilang itu tergantung mood kamu. Loh enggak, saya nggak tahu nanti Pak Agil. Ternyata Al-Quran kalau di lagunya beda, artinya
bukan arti harafiahnya tetap, tapi nuansanya beda. Gitu. Jangan-jangan Islam di Indonesia begini karena nggak dilakukan di dalam hati. Jadi yang ada arti verbal. Jangan-jangan seperti itu Pak Akil. Karena terus saya teringat cerita Hindu, di Hindu itu ada cerita Lubdaka. Lubdaka ini, wah, lebih kejam dari tentara. Sebelum zaman Pak Agung tapi. Kan kalau zaman sebelum Pak Agung itu tentara baik, tapi kalau pemilu sepatunya suka ke hidung-hidung gitu. Tapi kalau Pak Agung enggak ya. Itu kerjanya membunuh orang sama malaikat Israel yang mau dibati, ini harus masuk neraka. Ini sidang para neraka apa? Guru apa? Kerajaan Badara Guru terus tanya. Tunggu dulu. Lubdaka itu memang kerjanya memperkosa orang, korupsi, EKTP dan lain sebagainya. Loh, tapi kenapa nggak boleh dimasukin neraka? Tunggu dulu. Kalian ingat pada bulan ke-7 tanggal 14 itu hari ulang tahunku. Seluruh manusia lupa, sampai aku sendiri melupakan itu. Tapi Lubdaka ini pada tanggal 14 bulan ke-7, dia lari karena habis ngebunuh orang, lari dikejar macan, naik sampai ke pohon, nggak sengaja kakinya menyentuh daun dan daun itu jatuh ke linggaku. Maka jangan masuk neraka. Kok saya merinding? Jangan-jangan Lailatul Qadar itu kita nggak tahu kepada siapa. Saya kira itu, dan saya akhiri dengan, karena waktunya, dengan 99 Asmaul Husna versi saya. Saya kalau dapat hiburan itu, hiburan saya Pak Agus Sunyoto guru saya membaca Asmaul Husna untuk menghibur saya sendiri. Karena saya nggak mau. Saya dulu Pak Agung kalau suci itu kayaknya suci, tapi lama-lama suci nggak enak Pak Agung. Jaim. Ada cewek, waduh, nanti lama-lama meledak. Terus ngeloni sapa ae bro. Mending ada kode wah, ada cewek biasa aja jadi enggak. Nah, Al-Qudus ternyata saya dapat pelajaran dari Al-Qudus. Suci itu seperti sampah. Sampah itu kotor. Tapi begitu diolah menjadi kompos. Ternyata Gusti Allah juga nggak cuma meninggikan, nggak cuma ar-rafi'u, sorry bahasa Arab, tapi juga al-khafidu, merendahkan. Dia al-qabidu menyempitkan, tapi juga al-basitu meluaskan, mengancam juga, al-huda menunjukkan. Ya sorry, aku bukan ngajari, tapi ini kepada aku kaget-kaget. Ya ternyata Gusti Allah kompleks, asik hidupnya, ngasih petunjuk, tapi al-mudilu menyesatkan juga. Jadi nggak semua orang dikasih petunjuk, semua orang kadang dijelomprongkan kayak Bima. Mungkin sekarang HTI dijelomprongkan di apa kan bisa. Oke, 99 Asmaul Husna saya nggak main saxophone karena chordnya cuman. Bismillah. Al-Qudusu Al-Maliku Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Azizu Al-Muhaimin Al-Mu'min As-Salam Al-Bari'u Al-Khaliqu. Saya tak pikir saya lali. Al-Muttaqabiru Al-Jabbaru Al-Wahhabu Al-Qahharu Al-Ghafaru Al-Musawwiru. Enak gak? Enggak ya? Ini NU zaman belum pernah ada di NU ini. Al-Bari'u, aku nanya Al-Bari'u itu yang merencanakan, tolong Pak Said dikoreksi. Tapi Al-Musawwiru yang mewujudkan rencana. Jadi nggak cuma berangan-angan. Jadi NU jangan cuma ngurusin komunitas dok, tapi ya boleh duit gitu. Al-Qabidu Al-Alidu Al-Fattahu Ar-Razzaqu
Al-Mu'izu, Ar-Rafi'u, Al-Khafidu, Al-Basitu, Al-Hakamu, Al-Bashiru, As-Sami'u, Al-Mudhillu, Al-Halimu, Al-Khabiru, Al-Latifu, Al-Aliyu, Al-Syakuru, Al-Ghafuru, Al-Azimu, Al-Mughni, Al-Hasibu, Al-Muqitu, Al-Hafizu, Al-Habibu, Al-Mujibu, Al-Raqibu, Al-Haribu, Al-Jalilu, Al-Majidu, Al-Wadudu, Al-Hakimu, Al-Wasi'u. Ini biola-biola mana masih variasi kan? Masuk biola lagi kan? Aku cek mikir hafalan nih. Al-Wakilu, Al-Wakilu, Al-Hasabu, Syahidu, Al-Wahidu, Al-Habibu, Al-Waliyu, Al-Matinu, Al-Mu'minu, Al-Muhjiru, Al-Mu'idu, Al-Mudi'u, Al-Murshidu, Al-Wajidu, Al-Qayyum, Al-Qayyum, yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri.